Oke, jadi di sini ada soal kalau untuk parkir mobil, kalau ada mobil masuk kena mengenai sensor masuk, maka parkirannya berkurang 1, nanti dihitung. Terus kalau keluar parkirannya jadi ada space lagi, dan kalau mobilnya udah 10 artinya parkirannya itu udah penuh. Ini gimana? Kita berarti butuh buat nambah sama ngurangin. Buat nambah itu bisa pakai bisa pakai add atau add dan subtract, atau pakai increase dan decrease. Kalau pakai add itu ini, nah satu, nah kalau mau pakai add itu pakainya tuh plus, diketik plus ya, pakai ini instruction, atau kalian bisa langsung aja ketik di sini plus. Nah bisa. Nah yang diinputkan tuh ada 3. Yang pertama itu angka awalnya, terus ditambah berapa, terus hasilnya disimpan di mana. Nah ini kan menambah diri sendiri, jadi alamatnya sama. Kenapa alamatnya D? Karena untuk integer dia bagusnya pakai D. Dia kan mau menyimpan alamat integer 1 sampai 10, jadi pakainya D. Terus ini kenapa dan? Karena biar data type itu sama yang dikurangin, jadi kita kasih dan 1 biar dia kurangin integernya itu beneran 1 gitu. Lalu untuk nguranginnya kita bisa pakai minus 0 dan 1, 0 sama mengurangi diri sendiri, subset mengurangi diri sendiri. Nah dalam pakai ini ya, kita perlu differential up. Kita perlu differential up atau differential down, difu atau debuff. Ini bisa diakses dengan klik kanan barangnya, terus differential, terus up atau down. Kalau saya sukanya pakai shortcut ini ada di tools, terus keyboard mapping, ini bisa dikasih shortcut di sini. Atau kalian bisa pakai difu div D. Cuman kalau pakai div D harus pindah room ya, div kalau nol sini baru dikasih nol. Nah, kenapa begitu ya? Sekarang ini kenapa harus dikasih div? Ini misalnya nggak dikasih ya, misal dia nggak dikasih, ini awalnya 0 ditambah 1 hasilnya 1. Tapi ketika kita nggak kasih div up, dia bakal nambahnya tambah terus menerus. Dia bakal nambah langsung 4000. Makanya kita perlu div up, div down, div up atau div down. Div up tuh ya triggernya di awal, kalau div down tuh triggernya setelah dia off, udah dilepas tekanannya. Kita kembali dulu, dia udah nol lagi. Nah misalnya kita klik set, nah dia nambahnya cuma sekali, jadi harus ada div up atau div down-nya. Kalau simpelnya sih pakai gini ya, di klik kanan, differentiate up atau down. Atau sebenarnya juga bisa yang diubah ininya, kita kasih add depannya. Jadi add plus
kita kasih media biasa aja. Nah ini kita kasih add tuh juga sama aja, kayak biar namanya cuma sekali. Nah 2, 3, 4 tuh. Nah selain pakai plus minus ini juga bisa pakai namanya increase, decrease, decrease. Oh ya, ini kenapa W itu word area tabelanya input. Nah, input kan terbatas, kalau word area itu ada banyak, jadi kayak internal memori gitu, pakai aja word area gitu. Plus increase ya, increase itu plus di 0. Nah ini juga perlu dikasih differential up atau differential down. Atau dikasih add di sananya juga bisa. Nah ini misalnya mau kita copy 4 ya, itu kan 4 D0 nya 4 dan kita kurangin set 3, 2, kita mau tambah 3, 4 pakai add, bisa add. Nah add set 5, set 4. Kalau pakai add tuh sama aja kayak div up, differential up, kita ketinggiannya di awal. Oke, kita kembali ke soal. Gimana caranya bikin ini? Kita pakai increase decrease aja. Kita delete dulu. Udah salah. Simulasi lagi. Oke. Ini alamat sensor satunya 00 ya, 00. Mulai sensor S1, sensor masuk. Sensor masuk, kita bakal nambahin mobil, jumlah mobil. Terus sensor keluar, sensor S2 0, jumlah mobil. Terus Anda juga pakai perbandingan, kalau udah 10 maka dia lampu car parknya full. Tinggal ketik aja langsung. Kalian bisa panggil ini, taruh sini, atau kalian langsung aja ketik besar dari sama dengan D0 10. Nah kalau lebih besar bakal nyalain apartnya itu berapa, 100 0 car park full sign. Untuk perbandingan itu juga bisa pakai, lebih ribet, tapi bisa juga pakai compare ya. Compare 0 10. Jangan lupa guys, jangan lupa kasih dan untuk 10 biar data type-nya sama data type ya. Dan kasih P GT itu greater than, bisa greater than or equal to GE dan macam-macam ya, ada greater than, lower than, lower and equal, pakai GE aja. GE outputnya error karena dia sama ya, ada yang sama outputnya. Ini pilih salah satu aja, pakai yang atas. Ini ribet, ini aja. Coba simulasi. Ini misalnya udah 3 ya, apa 3 itu kena sensor masuk, nambah 4, 5, kita bisa kasih di sini ya, bisa 9.
10. Nah, lampu karparnya full, terus mobil ada keluar orang, mati lagi seinnya. Udah gitu doang. Kalau mau lihat ya pada mnemonicsnya, klik Q mnemonics atau ALTM bisa. Nah, ini dia kode mnemonicsnya, tinggal di screenshot. Cara balikin lagi tinggal view diagram. Kita balik lagi. Nah, dengan CX designernya, ini bakal bisa kelihatan asalnya. Dapat bitland button, terus buttonnya di sini. Ini jadi button in out, terus nih pakai numerical display. Ini untuk sensor 1 kita kasih level aja 1. Oke, ini S2. Oke, ini alamatnya dia udah nggak bisa ganti di sini. 70001. Oke, terus ini dia pakainya D. Jumlah integernya jumlah maksimal digitnya, misal 3 jadi cuma 9 nya, jumlah maksimal 3 digit. Stressnya ini kan di sini kita pakai D. Jadi ini kita set, terus kita ganti dulu data memori 0. Oke, data memori D0, data memori 000. Oke, kasih 2. Oke, kita simulasikan. Start. Nah, ini dia udah 9 ya, diklik, kelihatan, diklik pas yang kurang ada mobil keluar, set 6, diklik lagi pas dilepas yang kurang. Ini juga kalau dia mobil lewat, mobilnya selesai lewat, tambah, set, tambah, set, tambah. Ini belum dikasih lampu buat ini ya, kartu. Kasih tambahan buat lampu bitlamp kartu. Alamatnya 10. Oke, set 9 10. Kenapa ini untuk ngikutin ya? Bukan, ya alamatnya dia nggak auto ganti. Kita maunya tuh kan ini ya 10.00. Desainnya berapa? Oh, nggak keganti bro. 10.00 ini bisa diganti di atas ini ya. Oke. Nah, 9 8 7 8 dan kalau ada orang paksa masuk ya tambah mobilnya, paksa masuk 11 tapi kantornya full, misalnya maksa paralel gitu, ini full jadi paksa masuk, bakal tetap full sampai dia di bawah 10 set. Nah, ini baru mati itu guys.